Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan permainan ini juga yang menarik pada hari ke-8 Norway Chess. Bagaimana pertemuan Alireza Firouzja menghadapi Hikaru Nakamura yang juga tentunya masuk sampai Armageddon. Kita langsung ke permainan. Dan ini adalah partai klasik. Alireza Firouzja mengawali langkah dengan pion ke-4, direspon E5, kuda ke C3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Pembukaan Itali dipilih. Kuda ke F6 pertahanan 2 kuda, D3, H6, dan C3 saat ini tentunya selain mengaktifkan menteri ke depan, juga mencegah kuda untuk advance berkembang. Gajah ke C5 dilanjutkan oleh Hikaru Nakamura memantau pion F2, mungkin ke depan dengan bantuan kuda ikut ke G4. Pion ke B4 langsung mengancam gajah direspon, gajah kembali ke E7, dan menteri ke B3 juga mengancam pion 5 F7. Roka di opsi terbaik tentunya, dan A4 saat ini advance juga pion mendorong ke depan. Pion ke D6 dilanjutkan membuka juga diagonal gajah. Di sini berlanjut dengan rokade, kuda ke B8, manuver ke depan ke petak D7 juga mensupport pion melaju ke petak C0. Alireza Firouzja mengambil langkah tunggu menteri ke A2, lalu A5 dan B5 menutup posisi. Gajah ke G4 mengancam kuda. Tentunya apabila kuda ini diancam ke depan atau diterima, pion akan bertumpuk membuka juga fire raja sehingga kuda ke H4 menghindar. Pion ke D5 mengancam gajah, juga mengorbankan pion. Apa idenya? Diterima oleh Alireza Firouzja, tetapi sudah menutup diagonal sehingga gajah langsung ke D6 dimainkan oleh Hikaru, menutup juga pion. Pion ini menjadi penghalang bagi gajah dan juga bagi menteri. Pion ke F3 berlanjut mengancam gajah. Gajah ke C8 mundur, di mana juga ke depan bahwa ancaman pion terhadap kuda akan menjebak kuda sehingga dimainkan G3 membuka ruang bagi kuda. Gajah ke H3 kembali mengancam benteng, kuda menutup dan kuda ke D7 dilanjutkan. Gajah ke E3 berkembang, kuda ke H5 dan pion ke G4 menyerang kuda. Kuda ke F4 saat ini juga mengepin, maka gajah memukul kuda, pertukaran, dan kuda ke D2 berlanjut, di mana ke depan advance ke petak sentral E4. Melihat hal ini, langsung juga diambil inisiatif langkah yang menarik. H5 teman-teman, mengorbankan pion. Apa idenya? Supaya juga tidak lagi mengontrol petak penting F5, dan F5 lah dimainkan saat ini, mencegah kuda ke depan untuk advance ke sentral. Alireza melanjutkan dengan pion ke D4, menteri ke G5 ancaman skakmat, benteng ke F2, dan benteng ke E8. Pion ke B6 berlanjut saat ini, di mana juga mengorbankan pion membuka diagonal. Kuda menerima pion dan gajah ke B5, benteng ke E3, lalu pion ke C4, ada potensi forkingan ke depan ke petak C5. Melihat hal ini, gajah ke B4, lalu tentunya pion ke C5, dan sebelum menyelamatkan kuda, benteng ke A3 mengancam menteri terlebih dahulu. Menteri menghindar ke B1, pertukaran benteng terjadi, dan kuda juga menyelamatkan diri menerima pion sentral. Gajah ke C4 langsung mengepin kuda, benteng ke 8 melindungi, dan menteri ke E1 manuver ke depan melakukan skak. Raja menghindar ke H7, dan menteri ke E5 2 kali mengancam juga kuda. Terlebih dahulu gajah menerima kuda pertukaran, barulah kuda saat ini untuk juga menawarkan pertukaran. Di sini menteri langsung menerima pion menawarkan menteri, pertukaran simplifikasi pun terjadi menuju endgame mengancam gajah. Di sini kuda juga menerima gajah tentunya, benteng menyelamatkan diri terlebih dahulu. Intinya bahwa gajah hitam pun terjebak teman-teman. Benteng menerima pion, pertukaran, dan raja ke H6 menuju endgame tentunya. Benteng ke E7 langsung juga mengancam pion baris ke-7. Kuda ke D2 mengancam pion. Di sini raja mendekat dan benteng menerima pion, pertukaran, dan inilah teman-teman kita lihat bagaimana endgame simple saja yang terjadi. Dilakukan skak, raja juga langsung menerima pion. Di sini benteng juga ke C5 mengancam pion. Kuda mencoba menyelamatkan pion file A, maka benteng memukul pion tempo skak. Raja berpindah ke H6, benteng ke C5 saat ini, lalu A4 untuk promosi ke depan. Kuda ke F4, ancaman skak teman-teman di petak H5, maka kuda terlebih dahulu tempo skak, raja mendekat, kuda ke D1 skak, raja ke G3, dan raja ke H7 mencegah skak ke depan untuk dapat mundur ke petak G8. Di sini benteng melakukan skak, raja ke G8, dan benteng ke A5 menghentikan pion.
kuda ke B2 mensupport, dan dilakukan skak, raja ke F7, lagi-lagi dilakukan skak teman-teman, dan kuda ke 6 mengancam pion ke depan. Benteng juga langsung mengancam kuda, berlanjut terlebih dahulu kuda ke C5 mengancam juga pion. Benteng melakukan skak, raja berpindah, benteng mengancam pion, dan di sini setelah kuda menerima pion pertukaran, mereka pun sepakat sebanding teman-teman, karena jika dilanjutkan benteng menerima kuda, benteng menerima pion skak, raja berpindah, sama-sama satu pion dan sama-sama satu benteng. Jelas sangat komplit sebanding, dan kita masuk ke partai penentuan Armageddon. Pembukaan yang terjadi pada Armageddon juga sama dengan klasik teman-teman, yaitu pembukaan Itali, pertahanan dua kuda, dan kita lihat waktu putih pada Armageddon lebih banyak dibandingkan hitam, tapi jika masih imbang, buah hitamlah yang memenangkan permainan. D3, H6, C3 saat ini tentunya selain mencegah kuda ke depan, juga mengaktifkan menteri, gajah ke C5, pion ke B4, gajah ke E7, menteri ke B3, rokade A4. Tentunya masih sangat mirip bagaimana yang terjadi pada permainan klasik teman-teman. A5 dilanjutkan, B5, C6, kuda ke D2 mengaktifkan diri, gajah ke G4 langsung juga ke depan mengancam, H3 dan gajah mundur, lalu benteng ke E1. Pion ke D5 mengancam gajah, pertukaran terjadi, dan gajah ke B3 mundur. Berlanjut kuda ke D7. Di dalam pos ini kuda juga langsung menerima pion sentral. Sebelumnya teman-teman bahwa gajah menerima juga sebuah pilihan dibahas juga secara live, di mana kuda menerima, menteri menerima, mengancam pion B7, juga 3 kali mengancam pion sentral E5. Kita kembali teman-teman, di dalam pos ini kuda dibuat menerima, pertukaran, benteng lagi-lagi menerima, lalu tentunya gajah langsung mengancam benteng. Benteng kembali ke E1, menteri ke D7, dan gajah ke A3 menawarkan pertukaran. Benteng ke C8, berlanjut pion ke C4, gajah ke G6 mengancam pion di 4 saat ini, dan gajah langsung juga menerima gajah, pertukaran pion juga terjadi, dan menteri menerima pion sentral. Dan Alireja mengambil alih penguasaan sentral, memainkan benteng ke D1 mengancam menteri, menteri ke F4, dan menteri ke D6 saat ini langsung juga mencoba menawarkan penyederhanaan. Sebelumnya teman-teman ada langkah kuat di dalam pos ini, kuda ke D6 jika ditemukan. Semisal benteng menghindar ke C7, maka B6 adalah idenya. Benteng ke D7, menteri ke C5 mengancam pion, dipastikan pion akan tumbang. Apabila benteng ke D8 kita ambil misalkan mengancam juga kuda, maka benteng juga akan mengancam menteri. Menteri ke G5, benteng ke E5, percaya atau tidak bahwa menteri terjebak teman-teman. Kita kembali di dalam pos seperti ini, dipilih tentunya langsung menawarkan juga endgame menteri ke D6, maka disepakati oleh Hikaru Nakamura. Gajah ke C2 mengancam juga saat ini. Kuda menerima sebuah pilihan, tetapi juga gajah dipertahankan teman-teman, karena Alireja mau gajahnya tetap di diagonal ini. Kuda ke E4, maka benteng ke D7, kuda ke C5, benteng ke E7. Di sini gajah menerima pion sebuah pilihan, tetapi kuda ke D3 cukup simpel mengancam benteng. Benteng ke E3 dan kuda ke B4 berlanjut, kuda ke D6 mengancam benteng. Benteng ke D8 menghindar mengancam kuda. Maka coba teman-teman, apa kombinasi yang dimainkan oleh Alireja di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Ditemukan juga gajah menerima pion F7 skak. Di sini benteng menerima tentunya, karena apabila raja menghindar, maka kuda simpel menerima pion mengancam juga benteng. Benteng menghindar, kuda juga mundur, dan keunggulan pun mendapatkan pion. Tiada kompensasi yang didapatkan oleh hitam, dan di sini pun keunggulan mutlak bagi Alireja, sehingga tentunya benteng menerima gajah, pertukaran kuda menerima, maka benteng melakukan skak, raja ke H2, kuda ke D5 memforking, dan di sini juga sebuah langkah brilian kombinasi yang ditemukan Alireja. Apa itu teman-teman? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan kuda menerima pion H6, dan ini langkah brilian skak mengorbankan kuda, diterima membawa benteng ke G3 skak, raja berpindah, benteng juga menerima pion. Di sini gajah menerima pion, benteng ke G6 mengancam pion ke depan, ancaman skakmat. Kuda ke E7 mengancam benteng, benteng juga kembali mengancam kuda. Kuda ke C8 dimainkan oleh Hikaru, tetapi ia juga melihat waktunya teman-teman, dan setelah ia memainkan kuda ke C8, langsung menyalam Alireja dan mengaku kalah di dalam posisi ini. Karena apa? Pastinya ia mengetahui lanjutan akan menerima pion ancaman skakmat. Raja mendekat, benteng akan juga manuver ke depan mengancam kuda. Benteng mensupport, maka saat ini juga dipin ke depan, sehingga apapun opsi selanjutnya kuda ini akan tumbang teman-teman, dan keunggulan signifikan bagi putih, pion ke depan akan bebas promosi.
Sangat-sangat menarik bagaimana permainan yang terjadi, dan berikutlah update-nya teman-teman. Semua partai klasik menghasilkan imbang dan menuju Armageddon. Magnus Carlsen mengalahkan Pragnananda, Fabiano Caruana mengalahkan Ding Liren, dan Alireza Firouzja mengalahkan Hikaru Nakamura. Sehingga standing sebagai berikut, Magnus Carlsen tetap memimpin permainan diikuti Hikaru Nakamura, Pragnananda, Alireza Firouzja, Fabiano Caruana, dan Grandmaster Ding Liren. Adapun akurasinya sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Alireza Firouzja 92,6% pada Armageddon dengan satu langkah brilian, dan Hikaru Nakamura 86,8%. Dan kita masuk ke sisi puzzle. Dan tentunya teka-teki ini tidak seperti biasanya. Kita sudah memberikan clue bagaimana pengorbanan gajah di petak F7 adalah langkah brilian. Tetapi yang jadi pertanyaan teman-teman, mengapa ini langkah brilian? Apakah Anda bisa melihat? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar dan mari kita diskusi bersama. Cek juga di layar akhir rekomendasi video menarik dari kami. Sampai jumpa di konten menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.